Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dengan tema amal sedikit dari orang yang ma'rifatullah mengalahkan segunung amal orang awam. Mengenai tema tersebut, saya bacakan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas seperti gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud infak salah seorang dari mereka dan tidak pula setengahnya." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pada hadis tersebut Nabi itu menjelaskan bahwa seandainya orang awam, maksudnya ini, jadi orang awam yang infak emas segunung Uhud itu tidak bisa menyamai infaknya satu mud, yaitu sebesar dua genggaman orang tangan dewasa. Misalkan salah seorang sahabat itu infak kurma satu mud, itu tetap lebih tinggi nilainya di sisi Allah, karena mereka telah menduduki makom spiritual ma'rifatullah di level hakikat, di level kebenaran hakiki. Berbeda dengan orang awam yang berinfak emas segunung Uhud, itu nilainya rendah, bahkan bisa hapus sama sekali, ditolak sama Allah. Untuk menjelaskan hal ini adalah pendapat yang benar, maka saya bacakan kalam hakikat dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada walinya yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab beliau, Kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Allah berkata kepada beliau, "Aku telah menimbang amal perbuatan para orang yang beramal, maka kesemuanya tidak dapat menandingi sekurang-kurangnya makrifat para arifin yang paling sedikit." Dan Allah melanjutkan bahwa amal soleh apabila dilakukan oleh selain para arifin billah akan berkesudahan sia-sia, gugur atau hapus sama sekali. Maka amal tersebut bagaikan abu yang ditiup angin dengan keras pada hari badai. Maka tumpukan amal yang membukit tidak dapat menandingi zarroh dari iman. Karena tiadalah pembuat amal itu dalam hakikatnya kecuali Allah, dan tiada yang berbuat perbuatan selain Allah, sehingga ada orang yang mengakui bahwa di sampingnya suatu perbuatan, lalu ia mengatakan, "Aku telah mengamalkan." Perhatikanlah bahwa hanya dengan makrifat orang dapat beramal, dan bukan dengan amal orang dapat bermakrifat. Itulah kalam hakikat, yaitu kalam kebenaran hakiki dari Al-Haq yang mengandung makna tersirat, tidak boleh diartikan secara harfiah. Jadi kalam hakikat itu adalah bahasa kiasan dari Allah kepada para walinya yang tidak bisa ditembus oleh orang awam, apalagi orang yang buta hati. Pada kalam hakikat yang tadi itu Allah menjelaskan bahwa Allah itu sudah menimbang semua amal orang yang beramal. Tapi semua amal itu tidak bisa menandingi sekurang-kurangnya orang yang telah makrifat kepada Allah. Jadi kalau misalkan amal yang dilakukan oleh selain para arifin billah, maksudnya orang yang telah mengenal Allah yang sejati, itu akan berkesudahan sia-sia, gugur atau hapus sama sekali di hari kiamat, ditolak sama Allah. Karena apa? Orang yang telah ma'rifat billah itu, orang yang telah mengenal Allah karena rahmat Allah itu, di dalam beramal mereka mengetahui landasan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Amalnya mereka itu berdasarkan ilmu syariat, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mereka mengetahui bahwa semua kebaikan itu adalah dari sisi Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 79. Dan orang makrifat juga telah tahu kemampuan beramal baiknya itu adalah kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan di dalam surat Asy-Syams ayat 8, "Maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya." Jadi Allah itu memberikan kemampuan kepada manusia itu bisa berpeluang berbuat jahat
berbuat fasik, dan bisa juga berbuat takwa. Hal ini terkait dengan sabda Nabi, wajib bagi setiap muslim itu berilmu. Untuk apa? Supaya mengetahui dengan ilmu itu memilih jalan takwa daripada berbuat jahat. Dan ketika sudah mampu berbuat takwa, yang mana itu adalah karunia dan rahmat dari Allah, maka seorang makrifat itu bersyukur, bukan malah menyombongkan diri, bukan ujub, bukan memamerkan amalnya. Karena apa? Mereka orang yang arifin billah mengetahui firman Allah di dalam surah At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Mereka para arifin billah itu mengenal kalimat la haula wala quwata illa billah, bukan saja mengenal maknanya tapi mengamalkan di dalam berkehidupan. Ketika mereka jatuh ke lubang maksiat karena mereka bukan Rasul Allah yang dimaksud, mereka ketika jatuh ke lubang maksiat langsung kembali kepada jalan Allah, yaitu beristighfar, meminta ampun, yang bertobat, tidak berputus asa terhadap rahmat Allah, karena perbuatan putus asa adalah sikapnya orang kafir. Tapi ketika orang makrifat itu berbuat amal soleh, mereka mengakui, mengimani bahwa semua kebajikan, kemampuan, ketakwaan yang mereka lakukan adalah dari sisi Allah. Karena di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sudah bersabda menjelaskan tentang penciptaan manusia, dan ketika beliau bersabda bahwa saat manusia usia 4 bulan di dalam janin kandungan, Allah telah menetapkan 4 hal: rezeki, ajal, amalnya, masa sengsara atau bahagianya. Amalnya di hadis itu maksudnya adalah peluang berbuat jahat atau peluang berbuat takwa. Makanya pada 4 ketetapan terakhir itu disabdakan masa sengsara atau masa bahagianya. Allah nanti memutuskan, mentakdirkan jalan yang mana, beramal jahat atau beramal takwa. Kalau misalnya beramal takwa, maka dia akan bahagia. Kalau berbuat jahat, maka dia akan sengsara. Jadi hal itu berkaitan, saling berkaitan dengan dalil-dalil yang tadi. Oleh karena itu, orang yang duduk di makom ma'rifatullah di level hakikat, di level kebenaran hakiki, mereka keadaan kolbunya itu berbeda dengan orang awam. Kolbunya itu sudah kebuka. Dan ketika kolbu itu sudah kebuka, berarti ruhnya sudah bisa memandang keagungan Allah, memandang asmanya, sifatnya, af'alnya pada tiap-tiap segala sesuatu. Karena Allah sudah berkalam hakikat kepada walinya bahwa orang yang sudah memenuhi semua himpunan itu ketika melihat segala sesuatu itu berupa ilmu, dan ilmu itu nanti berujung kepada zikrullah, ingat kepada Allah. Begitu juga ketika mereka beramal soleh. Nah, makanya para sahabat itu kenapa infak 1 mud atau 2 genggaman tangan orang dewasa, bahkan 1/2 mud atau ukuran 1 genggam tangan orang dewasa itu, walaupun infaknya misalkan kurma, itu mengalahkan orang lain yang tidak ma'rifatullah. Misalkan infak emas segunung Uhud, itu tetap kalah. Nilainya itu lebih tinggi amalan infak yang dilakukan para sahabat. Karena apa? Karena keadaan ma'rifatnya itu, kedudukan di sisi Allahnya itu yang membedakan. Seperti Abu Bakar Al-Murzani berkomentar tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidaklah Abu Bakar itu melampaui para sahabat Muhammad SAW semata-mata karena banyaknya mengerjakan puasa atau sholat, akan tetapi karena iman yang bersemayan di dalam hatinya. Jadi ini yang berkaitan dengan kalam hakikat yang tadi, yaitu iman sebesar zarrah. Jadi sebesar zarrah ini iman semisal itu sekecil semut atau sekecil atom, itu lebih besar nilainya daripada amal sebukit atau segunung yang dilakukan oleh orang yang tidak ma'rifatullah. Karena mereka orang yang ma'rifat itu tahu kemampuan beramal solehnya itu hakikatnya adalah perbuatan Allah. Kemampuan mereka adalah karunia dan rahmat dari Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda,
Amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.